Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Aulia selaku moderator dari kelompok 6 yang beranggota 4 orang, yaitu Aziza Fauza Haq Islami, Muhammad Ikram, Faradella Yuniar, dan Nurul Askia. Adapun materi yang akan dibawakan yaitu kutipan, catatan kaki, daftar pustaka, dan plagiarisme. Nah, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk membawakan materinya. Saya Aziza Fauza Haq Islami. Di sini saya akan membawakan materi tentang definisi kutipan dan catatan kaki atau footnote. Yang pertama, ada kutipan. Kutipan itu digunakan untuk memperkuat argumen atau memberikan referensi yang dari sumber yang kredibel. Jadi ada dua jenis kutipan. Yang pertama itu ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, kutipan langsung itu dia menyalin teks persis dari sumbernya. Jadi contohnya di sini kita beri tanda kutip dan dari sumber yang terpercaya itu Mandela 1994. Oke, langsung saja ke kutipan tidak langsung. Jadi kutipan tidak langsung itu dia mengubah isi sumber tanpa mengubah maknanya. Jadi dia memberi tambahan, contohnya Nah, untuk kutipan tidak langsung itu, dia menambahkan bahwa Mandela menyatakan bahwa pendidikan adalah alat utama untuk membawa perubahan di dunia. Jadi ada perbedaannya, kutipan langsung itu dia menyalin teks persis dari sumbernya, dan kutipan tidak langsung itu dia memberikan tambahan kata tanpa merubah makna dari sumber yang dia ambil. Oke, jadi yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang definisi catatan kaki atau footnote. Jadi catatan kaki itu ditempatkan di bawah halaman kertas untuk memberikan tambahan informasi atau sumber referensi kutipan. Jadi contohnya itu format umum catatan kaki itu ada 4. Yang pertama itu nama lengkap penulis, dan kedua judul buku, ketiga tempat terbit, penerbit dan tahunnya, dan keempat terakhir halamannya. Jadi contohnya itu teksnya pendidikan memegang peranan penting dalam pembangunan suatu negara. Di dalam makalah biasanya ditaruh angka 1 di atasnya. Jadi untuk catatan kakinya ditaruh di bawah halaman, dan contohnya itu seperti ini. Nama lengkap penulis diikuti koma, terus dia judul bukunya Democracy and Education, terus tempat terbitnya itu di New York, dan di sini ada penerbitnya dan tahun terbitnya beserta halamannya. Baik, itulah tadi materi yang disampaikan oleh pemateri pertama. Langsung saja materi kedua. Saya Muhammad Ikram. Baik, langsung saja saya akan membahas mengenai unsur daftar pustaka. Selain memiliki format masing-masing, tetapi secara umum daftar pustaka mencangkup beberapa unsur berikut. Yang pertama, nama penulis. Contohnya Khairul Maulana atau Maulana Khairul. Dan yang kedua, tahun terbit ditulis dalam kurung, terus nama tahun, terus tutup kurung lagi. Yang ketiga, judul sumber. Contohnya metode penelitian, kuantitatif, kualitatif, dan R dan D. Yang keempat, edisi jika ada. Contoh, edisi kedua. Yang kelima, penerbit atau sumber, contohnya alfa beta. Dan yang keenam, lokasi penerbitan, contohnya Bandung, yaitu nama kota. Dan yang ketujuh, halaman, nomor halaman. Untuk artikel atau bab, contohnya halaman 12 sampai halaman 25. Baik, sekian dari materi yang saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi yang dibawakan materi oleh pemateri kedua, dan lanjut saja materi yang akan dibawakan oleh pemateri ketiga. Baik, saya Faraniat akan membawakan materi tentang pengertian, susunan, dan catatan kaki. Catatan kaki atau footnote adalah catatan kecil yang diletakkan di bawah halaman untuk memberikan informasi tambahan atau menyebutkan sumber kutipan, data, atau pernyataan dalam teks utama.
Catatan kaki bertujuan untuk memberikan informasi referensi sumber, menjelaskan istilah atau konsep yang memerlukan penjelasan tambahan. Susunan catatan kaki berikut. Susunan catatan kaki berdasarkan jenis sumber. Ada nama penulis, judul buku, nama kota, dan penerbit, tahun terbitnya, dan halaman judul. Adapun penulisan susunan catatan kaki di dalam artikel jurnal, yaitu ada nama penulis, judul artikel, nama jurnal, nomor volume dan tahun jurnal itu keluar, dan nomor halamannya. Baik, susunan catatan kaki dalam sumber teks. Contohnya itu ada nama penulis, judul artikel, nama situs, URL, dan tanggal diaksesnya. Nah, contohnya itu ada ini World Health Organization, yang itu judul artikel, nama penulis, dan di sini ada judul artikel dan nama situs dan link situs, dan tanggal diaksesnya pada tanggal 8 November 2024. Selanjutnya itu catatan kaki singkat. Catatan kaki singkat adalah versi ringkas dari referensi di catatan kaki. Biasanya digunakan setelah sumber yang sama sudah dirujuk sebelumnya secara lengkap. Formatnya hanya mencantumkan informasi inti seperti nama penulis, judul pendek, dan halaman. Contohnya itu seperti catatan kaki singkat. Biasanya catatan kaki singkat ini berada di ujung halaman. Nah, itu tadi materi yang dibawakan oleh pemateri ketiga. Langsung saja materi yang akan dibawakan oleh pemateri keempat. Baik, saya Nurul Askia akan membahas tentang tata cara penulisan daftar pustaka dan plagiarisme. Nah, di dalam tata cara penulisan daftar pustaka ada beberapa komponen. Yang pertama ada nama penulis, yang kedua ada tahun terbit, yang ketiga ada judul buku, yang keempat ada kota penerbit, yang kelima ada URL. Nah, di dalam penulisan nama penulis, di mana ditulis terbalik atau nama belakang dahulu. Misalkan contoh, Nurul Askia. Jadi yang pertama itu yang ditulis ini, lalu ini. Nah, dalam penulisan tahun terbit ditulis dalam tanda kurung. Nah, dalam penulisan buku atau artikel, buku ditulis italik, sedangkan artikel dalam tanda kutip. Nah, dalam kota penerbit itu untuk buku. URL jika sumbernya dari internet. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang plagiarisme. Nah, apa sih itu plagiarisme? Jadi, plagiarisme adalah tindakan seseorang yang menciplak karya, ide atau tulisan seseorang
tanpa memberikan pengakuan yang tepat. Adapun jenis-jenis plagiarisme, yang pertama itu yaitu plagiarisme langsung, di mana menyalin ide seseorang tanpa menyebutkan sumbernya. Contohnya, menyalin paragraf dari buku tanpa memberikan referensi. Nah, yang kedua itu plagiarisme parafrase, di mana mengubah susunan kata dari kalimat dari sumber asli tetapi tidak menyebutkan sumbernya. Contohnya, mengubah beberapa kalimat dari artikel tanpa memberikan kutipan. Plagiarisme yang ketiga yaitu plagiarisme ide, di mana menggunakan ide atau konsep orang lain tanpa memberikan kredit, yaitu contohnya menggunakan teori dari peneliti yang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Baik, adapun dampak plagiarisme yang pertama itu akademik, di mana dapat menyebabkan sanksi seperti penurunan nilai, diskualifikasi, atau pencabutan gelar. Yang kedua itu ada hukum, di mana pelanggaran hak cipta dapat mengakibatkan denda atau tuntutan hukum. Yang keempat yaitu reputasi, di mana hilangnya reputasi dan integritas di dunia akademik atau profesional. Nah, yang terakhir itu ada cara menghindari plagiarisme. Yang pertama, gunakan kutipan atau cantumkan sumber setiap kali Anda menggunakan informasi dari orang lain. Yang kedua, ada parafrasa dengan benar, yaitu ubah struktur dan kata-kata sumber secara signifikan sambil mempertahankan makna. Nah, yang ketiga itu gunakan software atau anti plagiarisme, di mana gunakan alat seperti Turnitin, Grammarly atau copy paste. Itulah tadi pemaparan dari kelompok 6 dan saya membacakan kesimpulannya, yaitu dalam penulisan karya ilmiah, pengutipan, catatan kaki, dan daftar pusaka berfungsi untuk memberikan pengakuan terhadap sumber, menjaga keaslian karya, dan menghindari plagiarisme. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.